Selamat datang di podcast Open the Door. Oke. Kali ini kita udah mendatangkan dua narasumber nih dari mahasiswa arsitektur UINSA. Halo. Halo juga Kak. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Dava Juan Antonia dan boleh perkenalan. Saya dari arsitektur UINSA, masih menjadi maba ya, kurang lebih Ya, belum sama. sampai 1 tahun ya. Bahkan sama kayak juga maba arsitektur. Nama saya Chandra Zaki Novaldi. Dan nama saya Ahmad Muhayyad Nur. Jadi Oke. Sebenarnya kita mau tanya-tanya dulu nih, Kak. oke. Kesibukannya jadi maba arsitektur tuh gimana nih? Kalau dibilang kesibukan sih sibuk banget ya Kak. Apalagi kita belum dibandingkan dengan pelajaran SPA. Oh, sama Apa itu. tuh? SPA tuh apa tuh? Apa Kak Jalgi? Oh, kalau SPA kan kita nggak ada kan. Kan kita sibuknya karena ada osjur. Ah, Osjur. bukan Sama saya yang bilang. itu IYB. Oh ya, IYB. Apa tuh IBB itu? Intensif bahasa Arab, Kak. Kalau Itu cuma- IPA itu intensif dan- bahasa Arab, dan IB IB intensif bahasa Inggris. Enaknya ya itu kadang bangun pagi, setelah itu Kadang ada mahat juga, tapi selang-seling. Makanya sibuk banget kita. ya. Oke, langsung aja nih kita masuk ke topik utamanya. Oke boleh Kak. Oke, boleh. Ini udah ada data-datanya, udah kita kirim ke kalian nih. Boleh dibuka? Oke. Oke, sudah terungkap gitu. Kita langsung aja ya. Boleh. Partisipasi politik Gen Z itu cepat, tapi tantangannya juga besar. Apa sih isu paling mengkhawatirkan yang kamu lihat di ruang digital kita? Kalau menurut saya sih ya, saya sudah ada mencatat beberapa catatan sih untuk jawaban tersebut. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Juan, izinkan kita mengucapkan terima kasih karena diundang Podcast yang lumayan terkenal. betul. Jadi apakah saya boleh langsung menjawab pertanyaan dari Kak Juan? Jadi kita sebagai Gen Z ya, itu sulit banget kalau mendapatkan informasi, apalagi lewat TikTok, feed apps, feed Instagram, ya gampang mau banget deh kalau mencari informasi. Cuma celakanya itu kita gampang percaya terhadap Isu-isu media sosial itu. Nggak mencari tahu bukti-bukti kuat yang ada di informasi yang itu bisa disebut dengan echo chamber. dan Chamber ini bahaya ya. Jadi kita merasa pendapat kita itu cuma kita doang nih yang paling benar. Nah, kalau kita dari sudut pandang Pancasila, hal ini melanggar sila keberapa sih? Itu jelas melanggar sila Pancasila yang ketiga, yakni Persatuan Indonesia, dan sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Polarisasi juga bikin bangsa kita terpecah-pecah, kayak seperti berbeda paslon itu ujaran kebencian juga, merusak adab, dan menurunkan martabat. Oke, tantangannya udah jelas ya. Sekarang kita beralih ke Kajaki. Kalau gitu, gimana caranya nilai-nilai Pancasila bisa jadi tameng atau kerangka solusi buat Gen Z di tengah-tengah isu ini tadi? di tengah-tengah isu ya, Pancasila itu sudah menyediakan kuncinya, tinggal kita praktikan atau realisasikan secara digital. Solusinya ada dua, yaitu literasi digital beretika dan literasi nasionalisme. Bisa dijelasin lagi nggak yang lebih dalam gitu, literasi digital beretika itu seperti apa? Kita coba. Apa lagi? Masa apa nama? Pokoknya kita formal, terus kita ngomong biasa gitu. Itu mana sih? Ya, Bu, tetap ya. Gimana Kak Juan?
lanjut dong, aku ngomong ya. Oke, ini berpengalaman di sila keempat, kedua, dan keempat. Nah, sebelum kita share, kita wajib verifikasi dulu kritis dan berpikir kritis dan beradab. Saat berdiskusi, kita harus menyebutkan musyawarah yang berhikmah, di mana kita harus menghormati pendapat orang lain terlebih dahulu sebelum, bukan malah mencaci maki. Kita harus ingat di balik akun anonim pun ada manusia yang beradab juga atau berbaik hati, yang dimana manusia tersebut juga punya hati. Jadi berhenti cyberbullying dan menyebarkan hoax tersebut. Berarti musyawarah tidak hanya di ruang fisik ya, tapi juga di kolom komentar. Nah, kalau di kita nasionalisme yang kita sebutkan tadi, apa hubungannya dengan sila ketiga? Oke, untuk hubungan dari sila ketiga adalah digital nasionalisme. Itu cara kita merawat persatuan Indonesia di dunia maya. Sebagai mahasiswa, khususnya kita, harusnya kita bikin konten yang mengedukasikan atau sesuatu yang berpositif seperti toleransi, seperti keberagaman dan kebangsaan. Alih ikut-ikutan sebar hoax yang memecah belah, kita pakai medsos buat mempersatukan, bukan malah memperpecah belahkan. Dan jangan lupa sila dan jangan lupa sila kelima, keadilan sosial. Itu relevan juga kan Kak? Iya, relevan. Tentu daripada buang-buang energi buat debat kusir yang tidak terlalu penting atau debat kusir politik, kita bisa pakai platform digital buat menyuarakan isu keadilan sosial yang real atau berdasarkan fakta. Misalnya posting yang layak atau pendidikan atau berbagi edukasi yang sudah diverifikasi oleh pendidikan lah, gitu. Itu aja tuh. Itu sebagai penutup dari Kak Silvi dan Kak Zaki, apa pesan kalian buat teman-teman Gen Z, terutama mahasiswa, agar bisa jadi agent of change yang benar-benar Pancasila di ruang digital ini? Oke. Dari saya dulu. Ya, betul. Pesan saya jadilah mencari informasi, bisa disebut dengan the filter. Jangan jadi corong penyebar hoax. Ketika lihat berita sensasional, kita harus mencari, memverifikasi lah agar tidak gampang sebar sana sebar sini. Kita tambahkan sebagai mahasiswa, kita harus menjadi promotor persatuan digital, bukan malah memprovokasi sesuatu yang tidak terlalu penting. Harusnya mahasiswa itu menjadi contoh yang teladan buat ruang diskusi yang fokus pada solusi, bukan pada serangan pribadi atau berkubu. Jangan biarkan algoritma memecah belah kita pada Indonesia ini. Wah, saya tajam banget ya. Jadi intinya partisipasi politik Gen Z harus berlandaskan pada adab bermedia sosial. Itu di sila kedua ya. Terus menjaga persatuan, bisa menjaga dan musyawarah yang berhikmat di sila keempat. Oke, terima kasih banyak dari Kak Silvi dan Kak Zaki. Ada mau diundang di podcast kita. Ya. Kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.